Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Trianggreni. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan materi translasi mata uang asing. Kita mulai dari bagian pengertiannya. Translasi mata uang asing adalah proses mengubah laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Proses ini dilakukan untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sehingga pengguna bisa melihat gambaran operasi perusahaan secara global dengan memasukkan laporan keuangan anak perusahaan yang memakai mata uang berbeda dari induknya. Menurut Choi, Frost, dan Mack, tahun 1999, translasi tidak sama dengan konversi. Konversi merupakan pertukaran fisik antara satu mata uang dengan mata uang yang lain, sedangkan translasi hanya merupakan perubahan dari ekspresi moneter, seperti mengubah penampilan dalam neraca mata uang pounds menjadi US dollar. Tidak ada pertukaran fisik, tidak ada transaksi akuntansi atas pertukaran tersebut. Kurs nilai tukar valuta asing dijadikan dasar dalam penentuan nilai ekuivalen mata uang domestik terhadap saldo dalam mata uang asing. Lanjut untuk slide berikutnya, yaitu alasan dilakukannya translasi. Yang pertama, pengguna laporan keuangan bisa melihat gambaran lengkap operasi perusahaan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, karena ada beberapa metode translasi, hasil laba rugi bisa berbeda. Jadi, perusahaan perlu memberikan informasi yang jelas di laporan keuangan. Yang ketiga, investor bisa menilai seberapa kuat perusahaan menghadapi perubahan nilai mata uang asing. Dan yang terakhir, menjadi sarana komunikasi antara perusahaan dan pihak-pihak luar negeri yang berkepentingan. Selanjutnya ada efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif transaksi mata uang asing. Terdapat 3 kurs yang dapat digunakan dalam mengkonversikan mata uang asing terhadap mata uang domestik, yaitu yang pertama kurs saat ini, di mana kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, kurs historis, transaksi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang pertama kali diperoleh atau saat kewajiban dengan mata uang asing muncul pertama kalinya. Ketiga, kurs rata-rata, yaitu nilai rata-rata biasa. Lalu penggunaan kurs terhadap laporan keuangan memberikan dampak. Yang pertama, digunakannya kurs nilai tukar historis memberikan perlindungan bagi laporan keuangan dari kerugian akibat transaksi mata uang asing. Yang kedua, digunakannya kurs ini akan memberikan keuntungan akibat translasi. Penyajian laporan keuangan perusahaan asing ke dalam rupiah terdapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama, melakukan transaksi laporan keuangan perusahaan asing ke dalam rupiah. Transaksi ini dilakukan jika mata uang lokal anak perusahaan sudah sama dengan mata uang fungsionalnya. Dalam kondisi ini, laporan keuangan anak perusahaan bisa langsung diubah ke rupiah. Aset dan liabilitas ditranslasi dengan kurs akhir periode, sedangkan pendapatan dan beban memakai kurs rata-rata. Selisih translasi akan masuk ke laba rugi komprehensif. Lalu yang kedua, menukar kembali laporan keuangan perusahaan asing ke dalam mata uang fungsional perusahaan tersebut. Penukaran kembali ini dilakukan jika mata uang yang dipakai untuk pencatatan berbeda dengan mata uang fungsionalnya. Laporan keuangan harus diukur ulang dulu ke mata uang fungsionalnya menggunakan kurs historis untuk pos seperti aset tetap dan persediaan, serta kurs rata-rata untuk pendapatan dan beban. Selisih dari proses ini dicatat ke laba rugi, dan setelah itu barulah laporan tersebut bisa disajikan dengan mata uang pelaporan seperti rupiah. Baik, selanjutnya translasi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan di Indonesia. Perusahaan asing biasanya memakai mata uang lokal sebagai mata uang fungsionalnya. Karena itu, translasi laporan keuangan ke rupiah menjadi proses yang cukup sederhana. Aset dan kewajiban ditranslasi menggunakan kurs akhir periode atau spot rate, sedangkan pendapatan dan beban memakai kurs pada saat transaksi terjadi, atau kurs rata-rata jika digunakan untuk kepraktisan atau kemudahan. Jika ada transaksi besar yang menimbulkan keuntungan atau kerugian material, kurs rata-rata tidak digunakan dan harus memakai kurs pada tanggal kejadian. Untuk akun ekuitas kecuali saldo laba, translasi menggunakan kurs historis, yaitu kurs saat induk mengakuisisi anak perusahaan atau saat terjadi transaksi ekuitas.
Ini penting untuk proses eliminasi investasi saat konsolidasi. Sementara itu, dividen ditranslasi menggunakan kurs pada tanggal pengumuman. Dan jika belum dibagikan sampai akhir tahun, dicatat sebagai uang dividen dan ditranslasi dengan kurs akhir periode. Lalu ada penyajian laporan keuangan dari selisih translasi. Selisih yang timbul dari proses translasi mata uang asing dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif mencerminkan seluruh perubahan ekuitas selain transaksi dengan pemilik, termasuk laba bersih dan penghasilan komprehensif lainnya, seperti selisih translasi, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi dari aset keuangan, penilaian kembali lindung nilai arus kas, dan penyesuaian kewajiban pensiun. Oke, selanjutnya itu ada penghasilan komprehensif dapat disajikan dengan dua cara. Yang pertama, itu laporan tunggal. Laporan ini menyajikan pos dalam laporan laba rugi yang merupakan bagian dari penyajian pos penghasilan komprehensif lainnya. Yang kedua, perhitungan laba bersih. Dalam satu laporan dan rekonsiliasi terhadap penghasilan komprehensif lainnya yang timbul dari laporan perubahan ekuitas pada akhir periode, seluruh penghasilan komprehensif lainnya ditutup ke akun akumulasi penghasilan komprehensif dalam ekuitas. Laporan perubahan ekuitas akan menunjukkan saldo awal, ditambah selisih translasi dan komponen lain selama periode berjalan, hingga menjadi saldo akhir yang kemudian disajikan di neraca sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham, umumnya setelah saldo laba. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, transaksi mata uang asing merupakan sebuah proses laporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Biasanya dilakukan dalam rangka persiapan laporan keuangan gabungan yang akan memberikan informasi kepada para pengguna mengenai operasional perusahaan secara global. Translasi laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah merupakan proses yang relatif sederhana. Metode yang digunakan adalah metode pengukuran kembali laporan keuangan yang semula menggunakan mata uang lokal ke mata uang fungsional yang disebut mata uang temporal atau temporal method.